Di sini, dalam arti tertentu, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada yang namanya kesaksian. Kesaksian karena Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, tidak kemudian mendaku dan semua harus dibaptis lalu percaya pada Yesus baru selamat. Ya, syukur pada Allah kita yang menerima sakramen baptis, tetapi tidak boleh kemudian kita menjelek-jelekkan orang yang tidak dibaptis, tidak selamat, masuk neraka, kafir. Itu nonsens. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju Engkau. Kami boleh menyebut Engkau Bapa karena iman akan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Semoga kami senantiasa menaruh harapan, iman, dan kasih kami kepada Yesus Kristus Putramu, yang menjadi satu-satunya keselamatan bagi dunia. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Digo dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama yang kita kutip dari Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 1-12. Sekali peristiwa sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dari Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu
kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati, karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun Ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin panjenengan bertanya-tanya sebelum saya melanjutkan renungan ini, Romo itu memakai pakaian apa sih? Ini yang namanya salah satu pakaian liturgis, yaitu superple. Seperti ini dipakai, tentu harus memakai jubah terlebih dahulu. Jubah itu sebetulnya merupakan pakaian harian seorang imam, bukan pakaian liturgis. Pakaian liturgis adalah alba, lebih panjang dari superple. Superple lebih pendek. Nah, ini kalau saya berdiri, ini seperti ini, dan bagian bawahnya seperti ini. Ini tidak sampai di lutut, tetapi di atas, di bawah tulang tempurung atau di bawah dengkul, tapi tidak sampai di lantai, tidak sampai di mata kaki. Sampai di mata kaki disebut alba, lebih panjang. Nah, yang lebih pendek ini disebut superple. Kapan seorang imam mengenakan superple? Saya biasanya mengenakan superple itu pada saat memimpin ibadat non-sakramental. Atau misalnya juga yang disebut sakramen saat memberkati perkawinan beda gereja, dua orang yang dibaptis menikah disebut sakramen perkawinannya sejauh diproses secara Katolik, diberkati secara Katolik, di hadapan dua saksi dan semuanya berjalan baik, disebut sakramen meskipun pasangannya tidak dibaptis secara Katolik. Atau beda agama ketika seorang imam memberkati pasangan yang satu Katolik, yang satu tidak dibaptis. Istilahnya infideles. Tidak dibaptis bisa berasal dari agama-agama lain, apapun juga agama dan kepercayaannya. Nah, pada saat pemberkatan seperti itu, lalu superple seperti ini yang dipakai ditambah dengan stola. Stola seperti apa? Besok kita tunjukkan pada video selanjutnya. Sekarang saya mau menceritakan bahwa inilah superple. Superple dipergunakan sebagai bagian dari tata ibadah kita, tentu di dalam nama Yesus. Yesus yang di dalam bacaan pertama tadi disebut sebagai satu-satunya keselamatan. Tidak ada keselamatan dari Allah yang disampaikan kepada dunia selain di dalam Yesus Kristus yang menderita sengsara, wafat, dan disalibkan, namun dibangkitkan pada hari ketiga. Itu yang diwartakan oleh Santo Petrus dalam khotbahnya di hadapan Sanhedrin, para imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin Yahudi yang mengadili dia karena dia menyembuhkan orang sakit, dan mereka bertanya atas alasan apa dan dalam nama siapa kalian melakukan semua itu, bertindak seperti itu. Dan Petrus menjawab, semua itu kulakukan dalam nama
Yesus Kristus, keselamatan dari Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, keselamatan memang bisa kita alami dalam bermacam-macam indikator. Kesembuhan dari sakit, penghiburan dalam keadaan berduka, mengalami sukacita dikala sedang bergumul dalam desolasi, pengalaman-pengalaman yang terpisah dari Allah. Seperti para murid, khususnya Petrus dan Yohanes, ketika mereka ditangkap, kemudian ditahan, lalu disidang dalam pengadilan. Tentu itu suatu penderitaan dalam arti tertentu, tetapi mereka sukacita. Dan sambil bersukacita meskipun menghadapi bermacam-macam tantangan, mereka bersaksi tentang Kristus. Nah, itu kesaksian dalam arti yang sesungguhnya bukan dengan menjelek-jelekkan orang, tetapi dengan mewartakan betapa Allah itu menjadi sumber keselamatan kita. Kesaksian dalam arti iman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya bersyukur Superplay ini kami beli pada hari Rabu yang lalu. Kami paskan bersama para Romo di Kompas Kuntul. Kami sharing tentang Paskah, pelayanan-pelayanan selama Paskah, dari awal Rabu Abu sampai Paskah, khususnya Trihari Suci dan Pekan Suci. Lalu sesudah sharing bersama para Romo di komunitas Kompas Kuntul, Kulon Progo dan Bantul, bersama Romo Fikep, Romo Hendri, kami pergi turun ke daerah Ring Road Selatan dan belanja. Saya membeli Superplay ini karena Superplay saya yang lama itu sudah usang, sudah kotor, sudah kumal, bahkan Alba itu sudah sobek-sobek. Maka dalam rangka Paskah, saya pribadi menghadiahi diri saya dengan membeli Superplay ini. Nah, membeli sendiri untuk pelayanan bagi umat dan bagi gereja. Superplay dan Alba. Alba memang baru dibuat karena tidak tersedia, sedang dijahit. Dan yang menarik adalah para penjahitnya itu bukan orang-orang Katolik. Karyawan-karyawan di toko itu, ya di toko Karisma, punya Ibu Erna, adalah umat yang beragama Islam. Ibu-ibu yang menjahit, yang menyetrika stola, kasula, Superplay, Alba, kemudian pakaian-pakaian untuk petugas liturgi itu mengenakan hijab, berjilbab, tanda bahwa mereka seorang beragama Islam. Tetapi kami dapat hidup dalam kerukunan. Mereka juga bekerja dengan tenang. Ketika saya minta izin untuk memvideo mereka, karena bagi saya itu suatu pemandangan yang menarik. Ibu-ibu berhijab, kemudian menyetrika stola, lalu menjahit stola, Superplay, kasula. Dan ketika saya tanya, ini ibu sedang bikin apa? Dan dengan fasih menjawab, ya kami sedang membuat stola. Tahu, memang mereka tidak menggunakan itu, kita yang menggunakan pakaian-pakaian liturgis. Di sini, dalam arti tertentu, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada yang namanya kesaksian. Kesaksian karena Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, tidak kemudian mendaku dan semua harus dibaptis lalu percaya pada Yesus baru selamat. Ya syukur pada Allah kita yang menerima sakramen baptis, tetapi tidak boleh kemudian kita menjelek-jelekkan orang yang tidak dibaptis, tidak selamat, masuk neraka, kafir. Itu nonsens. Mereka yang beragama Islam dengan tekun setia bekerja untuk pakaian-pakaian liturgis pasti diberkati Tuhan. Meskipun tidak dibaptis, tindakan-tindakan baik mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka pasti diperhitungkan Tuhan sebagai tanda dan indikator untuk keselamatan.
itu keselamatan. Indikator-indikator bisa dalam bentuk kesembuhan, penghiburan, tapi juga karya-karya baik yang kita hadirkan di tengah masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.